Kids. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam Impact Kids. Nah, hari ini apakah anak-anak merasa senang? Coba tunjukkan muka yang senang bagaimana ya? Iya, tunjukkan giginya, pasti sudah pada gosok gigi nih. Wah, semua cakep-cakep dan cantik-cantik. Yuk sekarang kita mau berdoa bersama-sama sebelum kita memulai belajar dari Alkitab. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Pagi ini kami dapat kembali bersama-sama belajar melalui Impact Kids. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, apakah kalian masih ingat? Beberapa hari yang lalu kakak-kakak kita sudah menceritakan dari Alkitab tentang apa ya? Ucapan bahagia ketika Tuhan Yesus sedang berkhotbah di bukit. Banyak sekali pada saat itu orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan dengan baik. Tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang sambil main. Apalagi sambil main handphone. Gak ada, semua duduk dengan baik. Mendengarkan khotbah Tuhan dengan serius. Nah, hari ini kita juga ingin mendengarkan dengan baik ya. Pesan Tuhan pada kita pada hari ini apa ya? Nah, waktu itu Tuhan sudah menceritakan banyak hal kepada kita. Waktu itu Tuhan sudah mengatakan apa kepada kita? Berbahagia orang yang bagaimana? Orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagia lagi yang lain. Orang yang berduka cita. Berbahagia orang yang lemah lembut. Berbahagia orang yang suci hatinya. Berbahagia orang yang membawa damai. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, ucapan bahagia ini dapat kita lihat. Yuk kita ambil Alkitabnya. Dari kitab Matius pasal 5. Ya, dari kitab Matius pasal 5 ayat ke-10. Oke, kalau sudah ketemu yuk kita baca sama-sama ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, sebelumnya mau cerita dulu nih, ada seorang anak laki-laki namanya Anto. Anto itu seneng banget main game setiap hari, hampir setiap waktu. Setelah dia selesai belajar, setelah dia selesai makan, apa yang dia cari? Dia carinya handphone. Dia senang sekali bermain games. Wah, tiada hari tanpa games. Dia bermain dengan serunya, tapi dia tidak bermain sendirian. Ketika dia bermain online, dia mengajak teman-teman yang lain bermain games. Wah, dia seru banget. Ayo, tembak sebelah sini. Ayo, jalan ke sini. Ayo ke sana. Wah, dia senang sekali. Tapi pada suatu hari, temannya mengajak dia, "Toh, Anto, yuk kita main gamesnya hari Minggu. Jam 8 pagi. Wah, Anto kaget. Biasanya kalau jam 8 pagi, apa yang dia lakukan? Anto rajin sekali sekolah Minggu. Setiap hari Minggu dia bangun pagi, dia mempersiapkan dirinya untuk pergi ke sekolah Minggu. Tapi saat ini nggak bisa pergi sekolah Minggu online ya, melalui handphone. Nah, temennya ngajakin lagi. Anto, yuk kita main lagi. Hari Minggu. Aduh, kalau hari Minggu kita kan bebas, nggak usah belajar online. Temennya si Wawan itu ngajakin terus setiap kali. Aduh, gimana ya? Anto pengennya ikut sekolah Minggu karena dia senang sekali ikut sekolah Minggu. Di sekolah Minggu dia dapat belajar Alkitab dengan teman-temannya dan juga dengan kakak sekolah minggunya. Temannya lagi besok ngajakin si Wawan yang satunya lagi. Ayo, Anto kita main lagi. Aduh, gimana ya? Anto sedih. Sebenarnya dia ingin sekali main games. Karena kata teman-temannya dia jago loh main games. Tapi kalau hari Minggu dia ingat dia harus pergi ke sekolah Minggu. Wah, teman-temannya mulai tidak suka sama Anto. Anto, gimana sih kamu? Katanya kamu hebat main gamesnya. Tapi aku ajakin kamu gak mau. Wah, akhirnya teman-temannya mulai mengejek dia. Anto sih senangnya sekolah Minggu. Nantilah sekolah Minggunya setelah kita main games, kita bisa main, kamu bisa sekolah Minggu. Wah, Anto bingung gimana ya? Tapi dia ingin sekolah Minggu tepat jam 8.
Akhirnya mulai teman-temannya meninggalkan dia satu persatu. Setelah teman-temannya mengejek dia, Anto gak seru nih, temen yang gak baik, gak mau. Kalau diajak main dia gak mau, yuk kita tinggalin Anto. Wah, Anto sedih sekali, dia diejek terus menerus karena dia harus pergi ke sekolah minggu. Wah, bagaimana dengan Anto? Walaupun Anto sedih karena dia diejek, dijauhi oleh teman-temannya, dia berdoa kepada Tuhan Yesus dan dia juga menceritakan kepada kakak di sekolah minggunya. Kak, sekarang aku diejek oleh teman aku dijauhkan oleh teman-teman aku karena aku ingin pergi sekolah minggu. Aku ingin sekali belajar sekolah minggu. Tapi teman-teman aku mengajak bermain games. Bagaimana ya kak? Tapi akhirnya kakaknya mengingatkan, Anto, kamu sudah rajin sekolah minggu, kamu sudah rajin membaca Alkitab. Tuhan mengingatkan kamu apa? Di dalam kitab Matius ini, pasal 5 ayat yang ke-10. Walaupun kamu diejek, walaupun kamu dianiaya dan dijauhi oleh teman-teman, tapi kamu tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kamu tetap mendahulukan sekolah minggu. Kamu mendahulukan Tuhan Yesus. Kamu tidak usah sedih. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kita ajak teman-teman kita untuk mendoakan kamu juga. Wah, Anto senang sekali karena kakak sekolah minggunya mendukung dia dan mendoakan dia. Dan apa yang terjadi? Anto tidak merasa sedih lagi dan dia tidak merasa kecewa karena dijauhi oleh teman-temannya yang selalu mengajak main games. Karena dia punya teman-teman di kelas sekolah minggu yang mendoakan dia dan mengajak dia untuk belajar firman Tuhan. Dan akhirnya Anto merasa sedih lagi? Tidak. Anto merasa senang karena dia tahu ketika dia mendahulukan sekolah minggu, ketika dia mendahulukan Tuhan Yesus, dia akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Anak-anak mau seperti Anto? Ya, kita harus mendahulukan Tuhan Yesus. Walaupun kita diejek, walaupun kita dihina, hati kita merasa sedih. Tapi kita punya siapa? Punya Tuhan Yesus. Kita bisa cerita sama kakak sekolah minggu kita. Kita cerita sama teman-teman sekolah minggu kita. Mereka pasti mendoakan kita. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, pagi ini kami dapat bersama-sama diingatkan oleh Tuhan bahwa kami tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa sedih ketika ada teman-teman kami yang mengejek kami maupun menjauhi kami. Karena kami punya Tuhan Yesus yang selalu menjagai kami dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong Tuhan terus berkati kami dan jagai kami ketika kami terus belajar pada hari ini setelah kami bersama-sama mendengarkan Impact Kids. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kalian sudah menjadi anak-anak yang setia dengan mengikuti Impact Kids. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.